Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Senang sekali hari ini teman-teman menyempatkan diri untuk mengikuti webinar dan workshop, yaitu Meet the Expert, The Power of Delivery, dari biasa menjadi menyenangkan. Perkenalkan, saya Tomo dari LPK Talking yang akan menjadi host dan membantu teman-teman selama workshop webinar ini berlangsung. Sedikit menjelaskan, LPK Talking Talking adalah sebuah institusi lembaga pendidikan yang berfokus pada komunikasi dan juga pengembangan diri. Di mana hari ini kita akan banyak belajar mengenai komunikasi itu sendiri. Dan spesial di webinar hari ini, di workshop hari ini, salah satu materinya yaitu CEO dan juga founder dari Talking, Mas Erwin Parengkuan. Sedikit menjelaskan profil yang akan merupakan materi hari ini. Beliau adalah Strategic Communication Coach yang selama 36 tahun memberikan pengalaman beliau di bidang komunikasi. Sudah banyak membantu rekan-rekan dan teman-teman dari bidang profesional dan juga yang ingin menampat ilmu mengenai komunikasi. Kemarin juga sudah menyelesaikan studi di London Business School dan juga leading successful change program di INSEAD Singapura. Beliau juga sudah membuat buku 11 buku, diantaranya 3 national bestseller, dan kemarin juga Mas Erwin dan teman-teman pengajar di Talking sudah membuat buku mengenai public speaking one on one. Banyak banget profil beliau. Saya tidak ingin menjelaskan semuanya karena nanti pasti akan dijelaskan kembali oleh Mas Erwin. Sedikit menjelaskan rundown webinar kita hari ini. The Power of Delivery, dari biasa menjadi menyenangkan. Jadi selama 2 jam ke depan, Bapak Ibu akan mendapatkan materi fundamental mengenai komunikasi, langsung dari pakarnya. Dari 1 jam 30 menit, kita akan full materi, dioperkan oleh Mas Erwin. Dan setelah itu, 30 menit, akan ada sesi Q&A. Jadi, teman-teman, mohon untuk menyimpan pertanyaannya jika ingin memberikan pertanyaan, karena kita akan ada sesi tersendiri untuk sesi Q&A-nya. Dan spesial, kita akan memberikan 2 buku untuk 2 pertanyaan terbaik. Jadi mohon dipersiapkan pertanyaannya pada saat sesi pemaparan Mas Erwin mengenai materi The Power of Delivery, karena akan mendapatkan 2 buku. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, apakah sudah siap untuk menerima materi langsung oleh Mas Erwin? Jika sudah siap, kita akan langsung ke sesi materi yang dibawakan oleh Mas Erwin Parengkuan. Nah, saya mulai dengan penjelasan saya yang pertama, yaitu tentang problem, masalah yang sering muncul. Ini yang kami amati di dalam sesi demi sesi yang berlangsung. Tapi selalu ya, kita merasa banyak sekali tantangan yang begitu besar dalam berbicara, dan kadang-kadang kita tidak mempunyai kemampuan untuk dapat mengendalikan diri kita. Sedangkan esensi di dalam sebuah komunikasi itu adalah bagaimana seseorang dapat mengendalikan dirinya sehingga apa yang mereka pikirkan dapat diutarakan, disampaikan dengan jelas. Nah, karena tekanan begitu besar di dalam dunia modern saat ini, sangat memberikan potensi yang besar kepada siapapun untuk sulit mengendalikan dirinya. Yang pertama yang kami lihat di dalam kelas dan selama 21 tahun, problem yang pertama kali muncul adalah seseorang berbicara tidak memberikan manfaat kepada audiensnya atau kepada receivernya. Jadi bayangkan kita sering bicara tapi nggak ada bobot, nggak ada insights, nggak ada benefit yang kita berikan kepada audience. Itu problem yang sering sekali muncul. Yang kedua adalah nggak jelas konteksnya apa. Keluar dari konteks, keluar dari tujuan. Ini menunjukkan bahwa pemahaman dalam pengendalian diri menjadi sangat esensial. Yang ketiga, alurnya. Alurnya berantakan.
Jadi mudah terdistraksi. Ketika kita bicara, tentu ini berkaitan dengan fungsi otak kita ya. Dan ketika seseorang yang ada di dalam fungsi otak dan jaringan-jaringan syaraf di dalam otaknya itu tidak runut, tentu akan berbicara sangat tidak jelas poinnya. Ada distraksi kecil, sedang atau besar. Distraksi itu bisa datang dari dalam diri karena rasa percaya diri yang kurang, atau juga gangguan di pihak pendengar atau audiens kita, membuat seseorang sangat memiliki potensi yang besar, alurnya kemudian tidak jelas atau di luar konteks. Nah, ini juga nih yang selalu jadi tantangan terbesar seseorang menjadi seorang public speaker yang menarik. Tidak ada interaksi. Tidak ada interaksi sama sekali. Jadi bayangkan antara sender yang tadi saya sampaikan di awal dan receiver, pengirim pesan dan penerima pesan, kita harus membuat sebuah hubungan yang sangat interaktif, tapi juga ada caranya. Nggak bisa juga kita terlalu banyak berinteraksi. Karena kalau kita terlalu banyak berinteraksi, pertama yang sering muncul adalah waktu yang akan habis. Yang kedua, ketika kita banyak berinteraksi, apa yang mau kita sampaikan kemudian akan keluar dari rencana-rencana presentasi atau public speaking kita. Yang berikutnya adalah seseorang berbicara terlalu rinci. Jadi akhirnya masuk ke dalam bagian-bagian yang sangat teknikal. Yang kemungkinan besar tidak dipahami oleh audiens kita. Jadi ada keinginan untuk menumpahkan semua hal. Dan kita sering sekali melihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita bisa melihat seseorang kesulitan dalam mengendalikan diri dan punya keinginan yang besar. Ingin menumpahkan semua yang ia ketahui. Padahal mungkin nggak ada yang ngerti, atau mungkin nggak ada yang ingat. Nggak ada yang ngerti karena terlalu teknikal, terlalu dalam. Nggak ada yang ingat karena yang disampaikan terlalu banyak. Sebenarnya berapa banyak sih sebuah pesan itu kita sampaikan dalam teknik public speaking? Yang saya tahu itu tidak boleh lebih dari 3 pesan. Pesan terlalu banyak, otak kita tidak bisa mencerna dan tidak bisa mengingat. Yang berikutnya adalah kebanyakan. Terlalu banyak. Nah, ini ya, terlalu banyak pesan. Jadi nggak bisa diingat sama sekali. Dan yang terakhir adalah tidak mengetahui durasi waktu. Jadi semua yang berhubungan dengan 7 poin masalah kenapa seseorang berbicara tidak menarik, tidak juga berdampak. Sekali lagi yang saya sampaikan di awal adalah kurangnya kemampuan dalam mengendalikan diri, juga kurangnya kemampuan dalam mengenal dirinya. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang selalu muncul ketika seseorang ingin memberikan dampak dalam berkomunikasi atau dalam public speaking. Mari kita masuk ke bagian kedua ya, tentang the sender and the receiver. Saya. Jadi kalau ditanya, siapa saya? Saya itu siapa sih? Saya adalah seorang profesional. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya adalah seorang mahasiswa tingkat akhir. Oke, apa kekuatanmu? Kamu tahu nggak kekuatanmu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan basic yang sangat standar untuk seseorang dapat memahami dirinya. Apakah seseorang dapat mengendalikan dirinya? Belum tentu. Apakah seseorang setiap selesai berbicara dengan siapapun, entah dalam konteks formal atau non-formal, selalu melakukan self-check? Rasanya enggak ya? Rasanya enggak. Banyak orang setelah selesai berbicara,
Kalau orang yang self-centered, atau orang yang egosentris, atau orang yang egonya besar, akan selalu bilang, wah, tadi saya bicara keren banget. Saya dapat menyihir audiens saya. Jadi orang-orang yang memiliki ego yang besar akan sulit untuk bertumbuh, apalagi mengenal dirinya. Sedangkan orang-orang yang memiliki confidence level yang rendah, kalau ditanya, apa kekuatanmu? Apa yang kamu bisa? Apa yang menjadi spesialisasimu? Orang akan menjawab, aduh kayaknya gue biasa-biasa aja deh. Gue nggak tahu sih kekuatan gue apa. Nah itu menunjukkan bahwa seseorang belum mengenal dirinya dengan baik. Dan dalam konteks berkomunikasi, baik secara formal maupun informal, ketika selesai berbicara, yang kebanyakan dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki tingkat percaya diri yang rendah, langsung mengkritisi dirinya. Aduh, harusnya tadi saya ngomong ini. Aduh, kenapa ya? Kok saya gagap? Oh, kenapa ya? Pada saat saya bicara, semua orang malah langsung sibuk main handphone. Jadi ini menunjukkan bahwa di dunia yang modern dan sangat disruptif dan juga sangat uncertainties atau sangat tidak menentu yang kita hadapi saat ini, siapapun atau dimanapun generasi kita berada, kita jarang kembali ke dalam diri kita untuk mengenal apa yang menjadi kekuatan kita dan apa yang dapat kita tingkatkan. Jadi di pelajaran di talking, di kelas elementary, kami selalu memulai dari dalam diri sendiri. Banyak sekali aspek-aspek yang sangat kompleks yang harus kita ketahui dan kita kenali siapa kita. Dan berikut adalah siapa audiens kita. Umur mereka berapa ya? Demografinya, ekspektasi mereka, level jabatan mereka, mereka kultur budayanya seperti apa? Kita mendalami betulkah tentang siapa audiens kita? Nah, kerap kali ini luput dari strategi-strategi yang kita persiapkan. Sehingga kita sering sekali melihat seseorang berbicara, entah di media massa atau di dunia digital, berbicara dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat kompleks, bahasa-bahasa yang sangat teknis, yang tidak dimengerti oleh publik. Nah, ini berarti menunjukkan seseorang hanya berfokus kepada dirinya dan tidak mau mengetahui siapa audiens mereka. Jadi dua hal ini yang selalu menjadi biang kerok ya teman-teman dalam bagaimana seseorang berbicara menjadi menarik. Kita tentu perlu melakukan research yang mendalam. Layaknya misalnya kalau kita ingin berbicara kepada seorang anak. Anak ini umur berapa? Kalau kita tahu kita ingin berbicara dengan anak kita yang mungkin usianya di bawah 5 tahun, tentu bahasa perlu kita sesuaikan. Ketika kita berada di dalam sebuah situasi di mana yang hadir semua adalah ibu rumah tangga, tentu pun ada bahasa yang akan berbeda yang akan kita pilih, dan seterusnya. Nah, jadi kegagalan seseorang dalam berbicara menjadi tidak menarik, apalagi berdampak, karena mereka sendiri tidak memahami dirinya dan tidak ingin cari tahu siapa audiensnya. Nah, ketika kita memahami diri kita dan terus bertumbuh, kita tahu nih ada pesan, ada konteks tujuan kita berbicara. Nah, ini juga kemudian akan menjadi sebuah strategi yang sangat penting oleh seseorang memikirkan pesan yang memberikan manfaat kepada mereka, pesan yang seperti apa. Nah, ini bisa jadi bias ya.
Karena menurut saya penting, belum tentu menurut audience atau menurut receiver penting. Jadi kemampuan kita untuk memiliki kacamata yang luas akan membantu kita untuk mengidentifikasi pesan-pesan utama yang penting yang akan kita sampaikan. Nah, ada channelnya nih, teman-teman sekalian. Ada channelnya. Nah, channel ini yang nanti akan saya bahas yang berhubungan dengan indera manusia. Tapi di dalam slide ini sudah jelas terlihat bahwa di dalam komunikasi, channel yang akan kita gunakan itu berhubungan dengan hal-hal yang terlihat, didengar, dan kemudian dirasakan. Dan channel di dalam komunikasi itu, baik secara verbal, langsung diucapkan, spontan, atau yang berhubungan dengan gestur tubuh kita. Atau juga bisa channel dalam berkomunikasi itu adalah bahasa tulisan dan juga gambar. Jadi ada 3 aspek penting di dalam channeling in communication, yaitu verbal, non-verbal, and written. Dan ini mesti dikuasai, teman-teman. Nggak bisa nggak. Karena untuk membuat seseorang dapat menyampaikan sebuah pesan yang jelas, di kepala seorang sender itu harus ada clarity. Kenapa saya harus bicara? Apa topik yang akan saya bicarakan? Sepenting apa topik ini buat mereka? Nah, itu perlu dirancang dengan sebaik-baiknya. Dan tadi saya sudah menyebutkan tentang sesi ini akan membukakan perspektif baru kepada teman-teman, sehingga teman-teman harus melakukan improvement di dalam komunikasi sehari-hari. Ketika kita tidak mempraktikkan jurus-jurus yang dapat membantu teman-teman, dan kemudian teman-teman sudah pasti akan lupa. Karena manusia tidak punya kemampuan mengingat dalam waktu yang lama. Jadi semua yang bisa didapatkan, yang penting dan esensial, itu harus dipraktikkan di dalam kemampuan komunikasi sehari-hari. Ini yang saya sebut tidak ada jalan pintas. Bagaimana bahasa tubuhmu ketika berbicara dengan seseorang? Bagaimana caramu yang baru dalam melakukan komunikasi secara tertulis di WhatsApp, email, dan lain-lain? Harus ada cara yang baru setelah teman-teman mendapatkan banyak sekali pemahaman dan juga best practices dari webinar kali ini. Jadi ada improvement dari situ. Karena kebanyakan yang saya lihat ketika di dalam kelas mengajar untuk perusahaan in-house training, mereka akan tergopoh-gopoh mempersiapkan sebuah slide presentation, dibuat sendiri atau tim yang membuat. Setelah itu kemudian hanya dibaca, tapi tidak dipraktikkan. Akhirnya yang terjadi blunder. Jadi ini penting sekali lagi teman-teman, saya ingin mengingatkan dan saya garis bawahi, saya bikin bold, best practice itu akan bertumbuh kalau kita exercise in our daily conversation. Jadi jangan melakukan persiapan, apalagi tanpa persiapan ketika kita ingin melakukan public speaking. Nah, ini ada hal-hal yang perlu kita pahami, encoding, kita maknai, supaya kita bisa mendapatkan feedback yang tepat. Di sini pentingnya sebuah interaksi. Tadi kalau teman-teman tahu bahwa kegagalan dalam seseorang menjadi seorang public speaker yang menarik dan berdampak, karena tidak ada interaksi. Jadi encoding adalah mempersiapkan semuanya dengan baik, termasuk blueprintnya. Decoding diterima dengan jelas. Kalau nggak jelas, tugas kita untuk melakukan komunikasi secara verbal. Nah, sayangnya saat ini yang terjadi adalah pikiran kita, isi kepala kita terlalu bising. Dari mana kebisingan itu muncul?
Ya, tentulah dari media sosial. Coba lihat berapa banyak kita menghabiskan waktu di media sosial. Ada sebuah research yang baru-baru ini saya dapatkan. Di Amerika, generasi Z itu memang adalah generasi yang lebih tidak bahagia dibanding generasi-generasi sebelumnya. Kenapa? Karena mereka sangat depresi pada saat COVID berlangsung. Pendidikan yang harus di rumah 3 tahun lebih membuat mereka depresi. Dan tingkat kebahagiaan di generasi Z semakin menurun. Dan di kepala mereka penuh dengan ketakutan, penuh dengan ekspektasi, dan penuh dengan ketidakpastian. Kita pun generasi di atasnya juga mengkonsumsi dan juga aktif di komunikasi yang ada di smartphone kita. Kita berselancar di semua platform sosial media, dimanapun, apapun itu bentuknya. Dan semakin banyak seseorang terkonsentrasi melakukan interaksi langsung dan tidak langsung di media sosial, sudah pasti noise ini akan semakin banyak. Ketika kita bangun tidur, ini contoh ya, apakah kita langsung dengan smartphone kita? Di smartphone kita banyak sekali suara-suara yang bising. Kita melihat banyak yang ada di timeline kita yang menambah keresahan dalam diri kita, entah itu berhubungan dengan politik, berhubungan dengan ekonomi saat ini yang sangat tidak menentu, berhubungan dengan makroekonomi, politik di luar sana yang semakin tidak menentu, kebijakan-kebijakan yang semakin tidak menentu. Ini menciptakan berbagai macam rasa anxiety. Semakin kita terus dengan media sosial kita, rasa-rasa itu semakin ada. Dan ketika kita ingin berbicara, kita akan kebingungan memulai dari mana. Antara menampilkan apa yang kita rasakan, antara dengan kebutuhan yang diharapkan oleh audiens kita, noise itu terlalu banyak. Jadi gimana caranya ya teman-teman? Ya dikurangi saja interaksinya dengan smartphone. Melihat hal-hal yang tidak penting akan menciptakan banyak sekali sampah di dalam pikiran kita. Ada saatnya kita untuk hening, ada saatnya mungkin kita melakukan reflective moment ya. Di pagi hari adalah waktu yang paling tepat menurut saya untuk memiliki reflective moment. Cara apa? Banyak orang-orang yang saya kenal bangun tidur tidak langsung dengan smartphone-nya, 1 jam kemudian baru hening. Entah melakukan kegiatan atau mindful eating atau baca buku atau mungkin meditasi, apapun tanpa adanya distraksi. Ini akan membantu seorang sender untuk dapat mengenal dirinya lebih baik lagi. Nah, setelah kita tahu faktor internal yang selalu menjadi gangguan kita, sekarang kita udah tahu bahwa cara terbaiknya adalah, oke, saya harus melakukan self-check setiap hari. Mulai besok, saya akan atur, bangun tidur, saya nggak mau langsung dengan handphone saya, tapi saya harus tunggu dulu. Saya mendingan menggunakan waktu yang bagus, me time, buat diri saya. Jadi saya melihat ke dalam diri saya, entah pekerjaan yang mau dilakukan hari itu, entah kemudian harapan-harapan baru dan segala macam gitu ya. Nah itu perlu diinternalisasi, perlu diregulasi supaya noise ini nggak akan semakin banyak. Dan kita tahu bahwa hening adalah sebuah treatment yang paling bagus untuk menghilangkan banyaknya suara di kepala kita. Meditasi adalah cara terbaik. Ada berbagai macam bentuk meditasi yang dapat teman-teman lakukan. Dan meditasi ini bisa formal meditation atau informal meditation. Kalau informal meditation cukup dilakukan dalam waktu sangat singkat. 30 detik cukup, 1 menit kali, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Bahkan mungkin menurut saya 2 menit untuk hening saja udah more than enough.
Tapi kalau teman-teman ingin benar-benar lebih mindful, saran saya adalah melakukan meditasi, formal meditation. Berapa lama waktunya? Bisa mulai dari 20 menit, ada yang 40 menit, ada juga yang 1 jam. Kenapa kita perlu gitu? Supaya kita bisa punya kemampuan self-awareness yang bagus. Karena modal utama dalam kemampuan seseorang memberikan dampak dan menjadi menarik adalah memiliki self-awareness. Self-awareness tentang diri kita, siapa kita, dan siapa audiens kita. Ketika kita memiliki self-awareness yang bagus, kita akan punya kemampuan dalam mengendalikan diri. Nah, channel-channel dalam berkomunikasi, sekali lagi, verbal, non-verbal, dan written, ini sangat erat hubungannya dengan indera manusia. Ada berapa sih indera manusia? Ada 5 ya. Ada indera penglihatan, ada indera pendengaran, ada indera perasa atau kinestetik. Ada juga indera penciuman. Dan satu lagi adalah indera pengecap. Coba, di mana seorang sender dan juga receiver dalam melakukan interaksi, entah itu komunikasi secara verbal, non-verbal, written, langsung tidak langsung, dengan kondisi rapat kecil atau di depan audiens yang banyak, di mana kita akan menggunakan indera yang kita punya. Dalam komunikasi, kita hanya menggunakan 3 indera. Yang pertama adalah indera penglihatan. Oke, saya harus jadi pembicara. Saya mau terlihat seperti apa ya? Saya harus pakai baju kayak apa ya? Itu indera penglihatan ya. Saya akan memilih pakaian-pakaian yang sesuai dengan ruangan di mana tempat saya nanti akan berbagi. Apakah pagi, apakah siang, apakah outdoor, apakah indoor, apakah ada warnanya atau enggak? Nah, saya menggunakan kemeja ini sengaja. Ini yang saya pilih. Karena ini masih pagi hari dan saya pengen memberikan sesuatu yang lebih mencerahkan dengan warna yang saya pilih. Dan ketika saya melihat audiens saya datang, setelah saya memikirkan penampilan saya dari rambut, baju, celana, sepatu, aksesoris, gitu ya. Semua saya pikirin, kita harus memikirkan itu. Kita akan mematutkan, kita akan melihat cermin di rumah kita untuk kita lihat. Dan sebelum tampil berbicara, saya biasanya masuk ke toilet dulu untuk melihat udah bener rapi, berantakan apa enggak. Saya nggak mau ada sedikit pun yang miss. Terus begitu saya masuk ke ruangan itu, saya melihat orang mulai berdatangan. Saya melihat ada yang eye contact sama saya, ada yang sibuk melakukan pekerjaan karena memang sesinya belum dimulai, dan seterusnya. Saya melihat itu dengan indera penglihatan saya. Dan di saat yang bersamaan, teman-teman, indera penglihatan ini memberikan dampak paling besar. Yang dilihat apa sih? Penampilan penampilan saja? Oh enggak dong. Yang dilihat kita enggak cuma melihat seseorang dari penampilannya aja yang akan menciptakan first impression. Kita juga melihat seseorang dari gerak-gerik tubuhnya, dari gesturnya. Apakah ketika saya bertemu dengan orang itu juga memberikan pandangan yang sama kepada saya? Apakah ketika dalam meeting ada 5 orang, apakah saya hanya melihat si pemimpin saja? Sedangkan keempat orang lainnya saya tidak menganggap orang itu penting. Jadi betapa pentingnya merasakan dan memahami betul bahwa kita tidak bisa lepas dari indera yang kita punya dalam berkomunikasi. Terutama indera penglihatan. Yang kita lihat adalah berikutnya. Bagaimana sikap mereka melalui bahasa tubuhnya. Terbuka atau tertutup ya. Kaku atau enggak orangnya ya. Ngomongnya tuh tangannya nunjuk-nunjuk atau terbuka ya. Nah, ini semua akan memberikan dampak yang paling besar
terutama di indera penglihatan. Yang kedua, kita akan menggunakan indera pendengaran kita. Kontennya bagus, tapi nada suaranya monoton. Ngantuk gua. Kontennya bagus, tapi nada suaranya tinggi banget. Capek kuping dengerinnya. Kontennya nggak jelas, tapi nada suaranya menarik itu orang. Tapi nggak ada bobot. Atau bahkan mungkin udah nggak ada bobot, nggak ada benefit, ngomongnya pelan nggak kedengeran. Nah, gimana sampai itu pesan ya? Jadi indera kedua adalah indera pendengaran. Misalnya contoh ya teman-teman. Kata sangat tepat. Kita sampaikan dengan nada rendah. Sangat tepat, Pak. Kita naikin nadanya. Sangat tepat. Atau kita kasih sedikit penekanan. Sangat tepat, Pak. Dan kita gerakkan tangan kita. Kita gunakan hand gesture. Sangat tepat, Pak. Ini tepat sekali, Pak. Akan berbeda. Akan berbeda. Dan yang terakhir adalah kinestetik atau indera perasa. Jadi tiga indera ini, indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera perasa adalah tiga indera manusia yang memberikan pengaruh besar bagaimana seseorang berbicara, menarik, tidak menarik, berdampak, dan tidak berdampak. Nah, di antara tiga indera ini, mana yang paling bertahan lama? Mana yang paling bertahan lama dalam kemampuan kita meninggalkan pesan yang menarik? Indera penglihatan, apakah nanti 2 tahun lagi teman-teman akan ingat kemeja saya tuh ada kerahnya atau enggak ya? Warnanya mungkin akan berubah. Apakah kalau teman-teman bilang, oh enggak, bukan indera penglihatan, tapi indera pendengaran. Oke, apakah nanti 1 tahun dari sekarang, teman-teman dapat mengingat bagaimana saya menyampaikan presentasi ini, pemaparan ini, dengan tekanan suara saya. Yang mungkin kita akan ingat adalah suaranya jelas, suaranya nggak jelas. Orang ini berbicara dengan berapi-api. Orang ini berbicara dengan nada suara yang tenang. Jadi indera penglihatan kita nggak akan ingat lama. Indera pendengaran juga gitu. Tapi indera perasa yang kita rasain itu akan nempel di kepala kita. Jadi ini berhubungan dengan bukan cuma sekedar secara visual penampilan kita menarik, tepat, bahasa tubuh kita tepat, nada suara kita tepat, tapi kesan apa yang akan kita tinggalkan setelah kita selesai berbicara atau presentasi. Nah, indera perasa selalu akan ada di dalam pikiran dan dalam perasaan kita. Tujuan kita menjadi seorang public speaker yang menarik adalah tentu memberikan dampak. Tapi rasa seperti apa yang akan kita suguhkan kepada audiens kita? Kalau kita tahu bahwa ingin berbicara secara informal, ya tentu harus kita sesuaikan dong bahasa tubuh kita, tekanan suara kita, dan pesan seperti apa yang akan kita berikan. Karena ini informal. Oke, saya punya 10 bobot yang akan saya berikan. Oke, tadi kita udah tahu bahwa nggak boleh lebih dari 3 pesan. Ya udah, ini acaranya pagi, siang, sore, malam ya. Malam, gila kalau gua kasih 3 malam, keberatan nggak ya? Oh, saya perlu tahu ya. Mereka kegiatan dari pagi sampai malam, sampai sore ngapain aja ya? Jadi ini adalah ada kemampuan untuk memahami, understanding receiver kita, kondisinya seperti apa waktu dengerin kita bicara. Terus rasa seperti apa yang kita mau tampilin gitu.
Kita ingin memberikan security kepada mereka. Kita ingin memberikan jaminan kepada mereka. Nah, itu bisa kita atur, teman-teman. Kita atur. Dan setelah kita mendengarkan seseorang bicara, ada kesan nggak yang tertinggal? Pasti ada. Dan kalau ditanya tentang indera atau kinestetik, kita cuma bisa mengingat dua hal. Yang keren dan yang nyebelin. Cuma itu. Something in between, di luar itu, kita nggak akan bisa ingat apapun. Jadi, teman-teman bisa pilih. Tentu pilihan kita adalah kita ingin jadi seorang komunikator, public speaker yang menarik. Tapi nggak semua orang berhasil tuh. Karena nggak semua orang mau melatihnya dalam komunikasi sehari-hari. Jadi yang bisa dilatih adalah coba project your voice. Berhubungan dengan indera pendengaran. Kalau ngomong, kalau kita ngomong, coba ngomongnya dari hati. Kalau kita ngomongnya dari hati, nada suara kita pun akan berubah. Karena indera indera pendengaran sangat erat hubungannya dengan rasa, rasa ya, rasa. Indera penglihatan juga berhubungan dengan rasa. Jadi tiga indera manusia ini pada akhirnya is all about the sense, the touch. Kita bisa menyentuh mereka nggak sih? Kesan apa sih yang mau kita tinggalin? Atau mungkin teman-teman di sini banyak juga yang menjadi leader. Teman-teman mau ninggalin kesan sebagai seorang pemimpin yang kayak apa ya? Jadi bayangkan tiga indera manusia ini, dia harus berjalan paralel, berkesinambungan. Dan betapa pentingnya seseorang mengenal dirinya. Dan bagaimana seseorang dapat membuat dirinya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi ada satu kata kunci ya, yang sangat penting yang selalu kami bagikan di dalam setiap sesi kami, yaitu yang namanya personal development. Kenapa ya kita harus bertumbuh? Kata orang-orang bertumbuh itu menyakitkan. Oh yes, pasti. Karena kita kebanyakan maunya nyaman. Tapi kata nyaman adalah musuh sebuah personal development. Bayangkan ketika seseorang menolak sebuah perubahan. Karena memang perubahan itu tidak menyenangkan. Dan tidak ada atau kebanyakan orang menolak perubahan. Karena tahu ada resiko-risiko yang akan muncul. Kita akan kehilangan kenyamanan yang kita punya. Tapi nyaman itu musuh personal development. Kita mesti melatih diri kita untuk berhadapan dengan kegagalan demi kegagalan. Kita harus berhadapan dengan yang namanya pain, penderitaan. Karena semakin menderita kita akan berproses. Konteks yang saya sampaikan ini nggak cuma sekedar dalam berkomunikasi ya teman-teman. Tapi juga dalam konteks yang sangat luas, nggak cuma dalam sekedar pekerjaan, tapi juga dalam kehidupan. Semakin kita mudah, semakin kita lebih tangguh menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini, berarti banyak luka, banyak penderitaan, semakin seseorang akan semakin tangguh. Dan ketika seseorang melewati proses itu, dia akan semakin taktis dalam menangkap dan memiliki sebuah intuisi untuk menggunakan atau melakukan manuver-manuver di dalam kehidupan yang ia jalani. Oh, harusnya gini, mendingan gini. Gue udah pengalaman kayak gitu. Oh, kayaknya mendingan kita gini aja deh. Nah, ini sangat erat hubungannya bagaimana seseorang memiliki ketahanan mental yang kuat ya, teman-teman. Jadi nggak ada shortcut untuk menjadi seorang public speaker yang menarik atau sebagai seorang komunikator atau pemateri yang menarik. Nggak ada jalan pintas. Jadi kita harus deal with failures and enjoy
your catastrophe. Kita harus mau keluar dari zona nyaman kita dan mulai meniti sebuah proses. Ketika kita berproses, yang harus dilakukan seperti penjelasan saya di slide yang kedua adalah kemampuan seseorang untuk menerima dirinya. Dalam materi kami ada yang namanya self-acceptance. Menerima diri bahwa tidak ada orang yang sempurna, sudah pasti. Dan setiap orang melakukan kesalahan. Tapi kita belajar apa dari kesalahan yang kita lakukan ya? Entah dalam konteks komunikasi atau dalam konteks kehidupannya. Apa yang saya pelajari? Dan ini akan membantu kita untuk menjadi manusia yang lebih tangguh, teman-teman. Jadi mereka-mereka yang sampai di posisi puncak adalah orang-orang yang tangguh terhadap penderitaan. Orang-orang yang terus bertumbuh, punya personal development. Karena hakikatnya kita sebagai pribadi, kita tidak pernah merasa cukup akan apapun. Dan energi ini bisa kita transfer jadi positif atau negatif. Kalau negatif jadinya rakus. Kalau positif jadinya adalah haus untuk bertumbuh. Nah ini mentalitas ini menurut saya menjadi sangat penting teman-teman. Apa ya yang bikin saya bisa bertumbuh? Baca buku lah sudah pasti. Nonton oke terinspirasi tapi lupa. Nanti ketumpuk sama memori-memori yang lain. Baca buku itu sangat 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 mudah untuk hal yang namanya active learning. Coba lihat berapa ranking negara kita untuk literasi. Dua dari bawah. Jadi nggak bisa seseorang berbicara dengan menarik tanpa memiliki wawasan, kosakata yang banyak. Di mana kita bisa dapetin? Ya buku. Tapi buku itu bukan e-book, bukan Kindle. Tapi conventional book. Kenapa? Begitu kita membaca buku, kita memiliki waktu sendiri dengan buku itu dan kita fokus. Ada yang kita nggak ngerti, kita akan cari tahu entah terjemahannya atau maknanya. Dan lebih baik begitu kita ter, terfokus kepada sebuah kalimat yang penting, kalau saya selalu menggarisbawahi. Itu otak kita akan merekam momen itu. Suatu saat dibutuhkan dia akan muncul. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang sebuah proses, teman-teman, menjadi seorang public speaker atau seorang komunikator yang menarik, itu pasti ada sebuah proses panjang dan nggak akan pernah habis. Nah, jadi coba kita channeling energi kita untuk terus belajar. Selain belajar lewat buku, ngobrol sama orang yang lebih berpengalaman akan dapetin banyak inspirasi. Menonton, melihat sesuatu, yes. Jadi kita bisa membandingkan diri kita saat ini dan ketika kita mulai berproses untuk personal development kita. Itu akan membantu kita. Sehingga kalau kembali ke dalam the senses, indera perasa, pertumbuhan yang dilakukan oleh seseorang dalam proses dirinya, mengenal dirinya, dan menerima dirinya, itu akan membantu kita. Menerima diri itu termasuk juga menghargai apa yang kita punya dan mengevaluasinya. Dan banyak sekali ketika kita tampil berbicara dan tidak menarik, untuk mereka-mereka yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah, langsung mengkritisi dirinya. Itu adalah sebuah teknik yang tidak tepat menurut saya. Jadi yang perlu dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak percaya diri ketika saya tampil bicara, yang pertama perlu dilakukan adalah melakukan self-check. Caranya gini. Oke, apa yang bagus tadi yang gue suka ya? Nggak ada yang bagus, nggak mungkin. Cari. Tanya ke dalam diri. Apa yang bagus? Oh, saya sudah berani bicara. Oh, saya sudah. Jadi memang seseorang untuk dapat menerima dirinya harus dapat menghargai dirinya dulu, baru mengevaluasi dirinya. Karena kalau dibalik, mengevaluasi diri, kita nggak akan sampai untuk menghargai diri kita. Padahal setiap orang itu berharga. Setiap orang itu spesial.
Setiap orang itu mempunyai keunikan. Tapi banyak orang yang tidak dapat menemukan keunikan dalam dirinya karena apa? Terlalu banyak melihat keluar, terlalu membandingkan dirinya dengan orang lain, sehingga tidak ke dalam dirinya. Jadi ini mesti balance ya teman-teman. Melihat ke dalam diri dan juga melihat keluar. Tapi melihat keluar itu apa yang kita lihat? Referensi mana yang kita lihat di luaran sana? Yang positif atau yang negatif? Nah ini akan memberikan balik lagi ke dalam diri kita gitu ya. Sehingga ketika kita tampil sebagai seorang komunikator, indera perasa itu nggak dapat dirasakan oleh audiens kita. Karena kita ribet sendiri. Atau kita merasa kita asik tapi orang lain bilang kita so asik. Jadi perlu sekali teman-teman yang namanya self-awareness untuk memahami bahwa tiga indera manusia ini selalu bekerja ketika kita berbicara. Dalam konteks formal maupun non-formal. Wow, betapa pentingnya seseorang untuk kembali melakukan riset ya. Atau kata riset bisa diganti dengan kita perlu rediscover ourselves. Rediscover ourselves. Menemukan kembali diri kita yang mungkin sempat hilang. Dan syarat utama untuk rediscover ourselves adalah be authentic and be true to yourself. Be authentic. Jadi kita nggak mikirin tentang hal-hal yang mau kita tampilkan karena itu tidak otentik. Tapi kita ngobrol sama diri kita melakukan self-talk. Perlu waktu me time, internalisasi, diregulasi. Ya, itu dua kata kunci penting ya. Diinternalisasi, materi yang hari ini teman-teman dapetin. Yang penting menurutmu, diambil dan diinternalisasi. Setelah itu diregulasi. Untuk membuat dirimu menjadi lebih menarik. Sebagai seorang individu. Oke, saya ingin menjadi manusia yang lebih menarik. Oke, tanya ke dalam diri. Yang saya maksud dengan menarik itu, menarik dalam hal apa ya? Kalau perlu ditulis, ditumpahkan, dicatat. Buat personifikasi dirimu. Buatlah versimu yang saat ini dan versi baru yang mau dilakukan. Contohnya kayak gini ya. Kelihatan kan? Jadi kayak, oke ini saya yang lama nih kayak gini. Saya yang sekarang kayak gini. Saya tuh orangnya overthinking. Saya orangnya baper. Saya orangnya sulit berkonsentrasi. Saya menghargai tentang diri saya. Saya orangnya terbuka. Saya dengan mudah dapat memaafkan orang. Saya dapat menerima kritik. Tulis aja semua yang kita punya saat ini tentang diri kita. Your old version. Itu ditulis. Setelah itu kita mulai merancang. Ah, apa yang perlu saya lakukan dulu ya? Hal apa yang dapat saya lakukan ya? Saya pengen nggak jadi orang yang overthinking. Tapi gimana caranya? Untuk saya tidak jadi orang yang overthinking. Ya udah, nggak usah dipikirin semua. Bisa nggak ya? Oke, contohnya gimana ya dalam kehidupan sehari-hari? Dalam presentasi. Gimana caranya saya dapat mengurai perasaan saya yang selalu berpikir terlalu jauh? Itu kan overthinking. Ya udah nggak usah dipikirin. Ya udah tulis aja yang paling utama apa ya. Kalau mau ngomong, ngomong yang pasti aja A, B, C, D. Tiga deh misalnya itu. Ya udah habis ngomong, udah selesai. Ketemu orang itu, nggak usah dipikirin lagi, tapi diinternalisasi dan diregulasi. Tadi mana yang bagus? Udah overthinking, berkurang atau enggak? Apa yang perlu saya tingkatkan berikutnya? Oh kalau gitu ngomongnya nggak usah kepanjangan lain kali. Bagian ini saya mesti potong. Nah ini adalah ada satu landasan yang namanya self-awareness. Bagaimana seseorang mengenal dirinya. Dan kemudian bagaimana seorang dapat mengukur dari target yang sudah dipikirkan dan dirancang
untuk tidak jadi orang yang lebih overthinking. Karena ada satu pemahaman ya, teman-teman. Orang yang overthinking itu kan memikirkan sesuatu di masa mendatang. Orang yang baper memikirkan sesuatu di masa yang sudah berlalu, masa lampau. Sedangkan hidup ini is all about time and space. Hidup ini is all about now, this present moment. Ketika kita embracing, kita menghargai momen ini, saat ini nih, kita lagi ketemuan di Zoom, nanti habis itu ketemu si A, ketemu anak, ketemu orang tua kali, kita menikmati, kita be present. Waktu adalah hadiah ya. Dan ketika kita be present di saat itu dengan orang-orang itu, awareness kita akan lebih muncul. Jadi gimana caranya untuk tidak overthinking? Ya udah, be present. Lakukan self check abis itu kalau abis tampil, abis ngobrol sama siapapun. Terus identifikasi mana yang bagus, mana yang kurang. Nah, itu adalah sebuah perubahan dari yang sudah ada menjadi manusia yang lebih baik dalam sebuah proses. Tapi memang perlu menerima diri, teman-teman. Perlu menerima diri, perlu memaafkan diri. Supaya kita bisa moving forward. Nah, ini PR buat setiap orang ya. Saya pun kadang-kadang masih overthinking, tapi begitu saya mikir dan baru sadar, itu pun juga adalah sebuah self-awareness. Aduh, saya tadi mikirnya terlalu jauh ya. Saya udah lewat momennya, sudah berlalu, ngomong sama orang misalnya, terus saya merasa bahwa ada hal yang tidak tuntas saya ucapkan, kemudian saya pikirkan setelah itu, nah itu kan adalah sebuah self-awareness ya. Terus saya ngomong sama diri saya, self-talk, udahlah, udah Win, udah selesai kok, udah berlalu. Jadi ini adalah bagaimana seseorang melakukan regulasi dan internalisasi dalam dirinya. Sehingga kemudian kita bisa menampilkan diri kita dari versi yang lebih baik. Pelan-pelan kita meninggalkan our old self menjadi our new self dan kemudian dapat membangkitkan sebuah rasa ya. Rasa yang menjadi parameter penting dalam kemampuan seseorang menjadi menarik dan juga berdampak. Juga bertahan lama. Semua yang ada dalam diri kita dalam konteks berbicara itu tidak lepas dari tiga indera ini. Jadi kita perlu meyakini diri kita ya. Setelah kita menerima diri kita perlu meyakini diri kita bahwa saya mampu, saya bisa. Kalimat ini akan menjadi energi untuk kita dapat berproses, teman. Tapi kalau kalimat yang kita ucapkan dalam diri kita, gue bisa nggak ya? Gue mampu nggak ya? Sudah kemungkinan besar kita akan tidak menuju ke arah perbaikan. Karena kita punya rasa ragu-ragu, self-doubt. Jadi yang perlu kita masukkan di dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif. Karena personal development itu berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk menjadi positif. Setelah kita sudah punya positive mindset, teman-teman, kita udah punya positive mindset, kita udah punya spirit baru untuk menjadi manusia yang lebih baru, berdampak, meyakinkan, menarik, gitu ya. Ini adalah tiga elemen penting yang harus kita kuasai. Tiga elemen penting. Jadi ini adalah bagian yang ditunggu oleh teman-teman ya, untuk menjadi seorang yang berdampak dan menarik. Tiga elemen penting ini harus dipraktikkan dalam komunikasi sehari-hari juga, teman-teman. Ini akan memaksakan semua orang untuk keluar dari comfort zone yang mereka. Yang pertama, dinamika. Dinamika. Oke,
Ada orang yang introvert, ada orang yang extrovert, ada orang yang ambivert. Kita tahu itu ya. Kata extrovert dan introvert secara historical itu diucapkan pertama kali oleh seorang psikolog berasal dari Switzerland yang bernama Carl Jung. Jadi Carl Jung melalui research yang dia lakukan terhadap manusia di era tahun 1940-an mengatakan bahwa ada orang yang ekstrovert modelnya, ada orang yang introvert. Nah, kalau dilihat orang yang ekstrovert tentu lebih dinamis. Of course, karena mereka lebih terbuka. Tapi apakah orang introvert nggak bisa dinamis? Bisa juga, cuma gayanya berbeda. Kalau ditanya, mendingan orang ekstrovert atau mendingan orang introvert? Kalau saya akan memilih menjadi orang yang ambivert. Kenapa? Karena orang yang ambivert bisa tahu kapan menekan intonasi suaranya, bisa tahu kapan bahasa tubuhnya bisa diatur, dimainkan. Jadi untuk kita teman-teman, semua yang ada di Zoom ini pasti terbagi atas dua kelompok personality traits, extroversion and introversion. Saya tadi bilang untuk personal development, kita harus menjadi orang yang ambivert. Nggak terlalu ekstro, nggak terlalu intro. Lewat proses, semua orang pasti bisa kalau dia percaya dengan kemampuan dirinya. Mencintai proses adalah tujuan yang paling penting. Sehingga pelan-pelan kita akan memiliki dinamika. Dan dinamika ini akan terefleksikan dari bahasa tubuh, indera penglihatan, intonasi suara, indera pendengaran, dan indera perasa atau kinestetik. Orang dapat melihat sebuah dinamika. Ini seperti sebuah orkestrasi ya, sebuah hiburan tontonan. Sama seperti kita nonton film. Kalau kita mau nonton film, tergantung dengan genre yang kita suka. Misalnya kita suka nonton film drama deh, tapi dari awal sampai akhir dinamikanya selalu sama, polanya sama. Kita pasti juga nggak akan suka. Jadi bagaimana mengatur sebuah dinamika itu berangkat dari seseorang bisa atau harus menjadi seorang yang ambivert. Ketika kita berproses menjadi ambivert, kita dapat mengatur semua dinamika itu yang akan terlihat dari tiga indera kita. Atau yang paling gampang ya teman-teman ya, kalau kita ngomongin dinamika, pasti ini berhubungan dengan visual dan pendengaran ya. Ya udah, kita rekam aja. Kalau kita mau presentasi, kita rekam, kita lihat dari kita berdiri, kita pindah atau di satu titik doang. Terus kita rekam, kita tutup gambarnya, kita cuma dengerin suaranya doang. Kita dengerin, kita cerna, kita lakukan assessment, kita lakukan self check, kita evaluate. Mana yang bagus suaranya, mana yang nggak bagus di bagian mana ya. Ini adalah latihan yang paling bagus untuk mengasah seseorang menjadi orang yang ambivert. Dengan bahasa tubuhnya, juga tekanan suaranya. Akan muncul tuh dinamika itu ada atau enggak. Atau dia garisnya flat aja. Atau dia semangat di atas lama-lama turun ke bawah gitu, kendor. Atau dia eksponensial. Atau gimana? Coba pikirin teman-teman. Ini membuat sebuah blueprint ya. Membuat sebuah alur yang berangkat dari dalam diri kita baru kepada audiens kita. Dan dinamika ini berhubungan dengan energi. Kemarin saya mengajar untuk salah satu perusahaan. Ada satu peserta yang bertanya, gimana caranya menciptakan sebuah dinamika? Saya bilang, kalau kita ngomongin dinamika, itu nggak bisa lepas dengan yang namanya energi. Energi itu ada yang namanya mental energy, ada yang namanya mental maps. Apaan tuh katanya? Mental energy. Mental energy adalah kita punya energi dalam menjadi seorang pribadi yang dapat terus melakukan aktivitas kita dari pagi sampai malam, energi kita nggak habis. Mental maps. Apa itu mental maps? Kita dapat
melihat rute yang akan kita lewati dalam satu hari penuh itu atau dalam satu minggu itu. Kita mau ngapain aja, mau meeting sama berapa orang, mau presentasi sama berapa orang. Di minggu pertama, bagian mana yang paling krusial, itu namanya mental map. Sama kalau teman-teman mau datang ke suatu tempat baru, kita akan menggunakan Google Map. Kita bisa tahu, kita bisa punya persiapan yang matang. Jadi punya mental energy dan punya mental maps so that we can navigate ourselves. Tapi mental energy ini melahirkan sebuah dinamika. Apa jawaban yang harus kita lakukan untuk punya mental energy? Exercise, workout, olahraga. Gak ada cara lain. Saya merasakan ketika saya rutin tiap hari berolahraga, energi saya semakin bagus dalam mengelola aktivitas dari pagi sampai malam. Fokus saya jauh lebih bagus. Jadi berpikir menjadi seorang atlet. Seorang atlet itu fisiknya kuat, mentalnya tangguh. Punya energi yang banyak. Nanti kalau kita jarang olahraga, konsentrasi pasti menurun. Kita tidak bisa melahirkan sebuah dinamika yang menarik dalam berbicara. Kita ngomongnya lemes, dan seterusnya. Jadi, yes, mensana in corpore sano, punya mental energy, outputnya adalah punya dinamika yang menarik, dan menjadi orang yang ambivert. Yang kedua, oke, kita udah bahas soal sender and receiver. Ini seperti seseorang dan lawannya dalam melakukan interaksi. Jadi dia harus dua arah. Jadi gimana cara ngaturnya? Oke, kita pikirin strateginya. Kita bikin blueprintnya. Di awal saya mau ngapain ya? Di tengah-tengah saya apa yang kedalaman pemahaman materi apa yang ada di dalam body content saya yang saya mau taruh lebih dalam. Oke, penutupnya saya mau taruh kayak apa ya di bagian penutupnya? Tentu penutup itu harus memorable, harus wow. Jadi diatur strateginya antara sender and receiver, kemudian dibuat sebuah blueprint dan dibagi-bagi. Pembukanya gimana, body contentnya gimana, penutupnya mau kayak apa. Itu kita atur. Ini kayak misalnya, kalau menurut saya ini kayak merancang sebuah jamuan makan malam atau buka puasa kali. Opening adalah sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang lebih ringan, tapi kena gitu, kena dirasa. Apa yang teman-teman akan suguhkan di situ? Konten adalah main course-nya. Kan nggak mau juga dong. Semua makanan ada di atas meja gitu. Bingung juga kita mau makannya. Mungkin perlu temanya kali. Nah, sama dengan komunikasi. Alur blueprint itu harus dibikin secara tematik. Temanya apa? Purpose-nya apa? Goal-nya. Ngatur alurnya, blueprint-nya. Jadi, tumpahkan semuanya di atas meja, kemudian lakukan kurasi. Itu perlu dikurasi, teman-teman. Nggak bisa enggak, supaya kita nggak terjebak, kepanjangan, dan bertele-tele. Begitu kita kurasi, kita exercise, kita rekam lagi, kita lihat, oh ini kebanyakan, ini nggak usah. Ini coba lagi, rekam lagi, coba lagi, rekam lagi. Sampai nanti kita akan menemukan sebuah pola. Jadi tujuan kita untuk menjadi seorang public speaker, komunikator yang menarik, melalui proses komunikasi sehari-hari yang akan menjadi latihan kita, dan kita akan menemukan pola-pola yang baru. Dan mereka-mereka yang tampil berbicara menarik, mereka punya berbagai macam pola. Nah, pola ini kita bisa dapetin dari exercise in our daily conversation. Dan kalau kita mau presentasi, kebiasaan-kebiasaan itu yang akan kita bawa. Jadi kita udah buat, kita udah rancang, kita udah pikirin strategi-strateginya. Kita taruh nih bagian-bagian yang dapat membuat orang lain, wow. Di opening harus ada wow-nya apa. Di konten harus dalam-dalamnya mana yang bagian wow-nya. Supaya dia nggak cuma sekedar dinamis, tapi juga ada interaksi yang dapat kita atur secara alur. Di bagian ini nanti akan ada ruang untuk
berdiskusi, atau saya akan melakukan interaksi secara retorika. Saya mau taruh di mana ya? Ini sama aja menurut saya juga, kalau mau diambil sebuah analogi yang tepat juga adalah seperti merancang sebuah rumah. Rumah itu mau gaya apa ya? Banyak sekali pilihannya. Carilah. Jadi nggak bisa di dalam satu rumah itu tampak depannya beda, ruang tamunya beda, kamarnya beda, moodnya beda-beda semua sampai ke belakang rumah. Dia mesti tematik menurut saya. Jadi ada kesan ya, ada indera perasa, kesan yang orang akan bilang, wow ini menarik ya, karena semuanya dipikirin. Nah ini adalah pola-pola yang perlu kita temukan teman-teman. Pola-pola yang dapat membantu kita untuk bisa menciptakan sebuah engagement melalui strategi ini yang perlu kita pikirin. Dan secara positif kita akan melakukannya karena kita punya positive mental attitude. Kita yakin sama diri kita percaya bahwa kita mampu. Nah, ini adalah impact 3 poin penting yang harus ada di dalam kemampuan kita melakukan public speaking. Ada dinamikanya, ada interaksinya, dan positive mental attitude. Jadi positive mental attitude akan terlihat dari apa yang kita ucapkan, bagaimana intonasi suara kita, bagaimana bahasa tubuh kita, sikap kita seperti apa, itu akan terlihat di sana dan ini akan memberikan impact yang besar. Karena tujuan dari sebuah komunikasi, esensinya adalah memberikan pengaruh atau ingin memengaruhi lawan bicara. Terakhir, ini akan menambah cara-cara terbaru teman-teman untuk dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam agar kita bisa lebih impresif dan juga berdampak. Oke, internalisasi dulu apa yang tadi sudah teman-teman dapetin. Lihat, lakukan self-assessment, cek lagi apa yang saya sudah punya yang bisa saya tingkatkan, apa yang belum ada yang ingin saya lakukan, dan PR-nya adalah teman-teman, tugasmu termasuk saya adalah menciptakan satu habit baru. Cari habit baru apa yang ingin saya lakukan mulai hari ini. Kalau belum melakukan aktivitas membaca secara rutin, menurut saya itu lebih dulu. Atau mungkin mau olahraga rutin dulu kali. Cari aja apa yang dapat membuat dirimu menjadi lebih bertumbuh. Diinternalisasi, internalnya dulu kita beresin. Terus kalau kita ngomongin tentang menyampaikan sebuah pesan yang positif, dalamnya dulu mesti positif, eksternalnya juga akan nangkep hal-hal yang positif. Dan kita juga perlu tahu siapa audiens kita. Levelnya sampai di mana yang tadi saya bilang. Jadi kita mesti bisa pandai menggunakan sensing, who is our audience and what is their expectation. Apakah higher level? Apakah higher level sama dengan pemahaman yang dalam? Nggak ada jaminan juga sih. Kadang-kadang juga jabatan yang tinggi itu karena dikasih. Jadi belum tentu juga. Jadi kita perlu sensing lawan bicara kita. Dan sangat penting buat seseorang untuk punya self-realization. Self-realization adalah salah satu elemen di dalam self-realization, yaitu self-awareness yang sudah saya dengung-dengungkan dari awal sesi ini. Yang dimaksud dengan self-realization adalah seseorang dengan dirinya tahu kekuatan-kekuatannya, punya empati, punya kesadaran penuh, punya keinginan untuk bertumbuh. Itu namanya self-realization. Dan kemudian setelah kita memiliki self-realization, kita kemudian punya spirit baru untuk mengeksplorasi diri kita. Meninggalkan diri kita yang lama, menjadi diri kita yang baru,
dengan memiliki sebuah habit. Tapi dalam menciptakan sebuah habit yang baru, pastikan teman-teman, habit yang mau kita pilih dulu satu, nggak boleh banyak, karena otak manusia bekerja secara monotasking, secara sequential, secara berurutan. Jadi kita perlu pilih satu habit baru dan kita pikirin menjalankan habit ini secara konsisten. Dan habit yang dipilih harus yang paling mudah, bukan yang paling susah. Karena kalau yang paling susah, kita langsung bilang, aduh, perlu banyak usaha. Jadi habit yang paling mudah aja dulu. Baca buku menurut saya sih paling mudah ya. Terus nanya ke dalam diri, tiap hari mau berapa lama ya? 5 menit cukup? 10 menit cukup? Atau 15 menit? Pikirin aja sendiri. Nah itu dijalankan secara konsisten. Lakukan habit ini secara konsisten. PR-nya adalah yang paling menantang dalam menciptakan habit yang baru adalah di 2 minggu pertama. 2 minggu pertama kalau udah lolos, hebat. Lakukan perayaan, penghargaan untuk diri sendiri. Celebrate small win. Itu penting. 2 minggu tapi konsisten ya. Terus habis itu ya bisa rayakan, traktir diri sendiri kali. Itu kan akan meningkatkan confidence kita. Tinggal diterusin sebulan, tinggal diterusin 3 bulan, dan otomatis kalau dirawat terus akan menjadi gaya hidup kita yang baru. Kita sudah menjadi orang yang lebih baru. Nah ini adalah cara-cara terbaik ya teman-teman. Kita internalisasi, kita regulasi, kita dapatkan self-realization, dan kemudian self-exploration. Setelah itu, kita pikirin strategi yang paling tepat. Tadi ya, higher, lower level, siapa mereka, what is their expectation, apa strategi yang perlu saya buat. Oh ya, nggak boleh banyak-banyak pesannya. Oke, 3 aja. Atau mungkin 2. Atau mungkin seperti iklan-iklan yang kita lihat. Single message. Tapi dalam. Dan gunakan bahasa yang mudah diterima oleh siapa audiens kita. Itu akan membantu kita. Dan terakhir teman-teman di penjelasan saya ada 4 insights yang bisa jadi parameter atau bisa jadi kemampuan teman-teman untuk melakukan self-check. Pertama, harus stay relevant. Semua yang diucapkan harus ada relevansinya. Harus make sense yang berhubungan dengan logika dan aturan yang berlaku. Common sense and common ground. Dan kita akan bisa menjadi relevan. Common sense, secara logika, common ground adalah peraturan yang ada di tempat itu. Yang kedua, nah ini baru nih. Saya tuh baru 4-5 tahun ke belakang, baru mengerti betul esensi komunikasi. Yaitu understanding. Kalau kita memahami diri kita, dan kita memahami lawan bicara kita, nada suara kita akan berbeda. Approach kita akan berbeda. Kata-kata yang kita pilih pasti akan berbeda. Saya baru menyadari itu. Dan satu lagi nih adalah positivity, teman-teman. Karena komunikasi itu tujuannya untuk memberikan pengaruh. Untuk membangun hubungan. Komunikasi itu bukan untuk merusak hubungan. Kalau mau merusak, kata-katain aja orang-orang. Hubungan rusak. Relationship rusak. Tapi komunikasi itu tujuannya untuk kebaikan kok. Untuk hal-hal yang berhubungan yang positif. Jadi makanya tadi positif mental attitude. Kitanya dulu mesti positif. Sehingga kita dapat memberikan pengaruh yang positif. Jadi ingat 2 elemen penting ini. Understanding and positivity. Yang baru saya sadarin dan saya temukan selama 5 tahun ke belakang. Dan yang terakhir teman-teman adalah personal touch. Apa authenticity? Apa unique selling proposition yang kita punya? Nah itu kita bisa temukan dan kita cari. Karena kalau kita cari, kita pasti akan menemukannya. Cuma
kebanyakan kita malas nyari. Mungkin noise-nya terlalu banyak. Mungkin ekspektasinya terlalu tinggi. Mungkin terlalu overthinking, mungkin terlalu baper. So we are not living in the present moment. Jadi kita perlu saat ini teman-teman punya kesadaran yang bagus, living in the present moment, kita maksimalin semua insights yang tadi saya sampaikan, bisa jadi manfaat buat teman-teman. Kemudian kita mulai membuat strategi untuk our personal development dan juga untuk memberikan komunikasi yang berdampak, yang positif, dan juga yang menarik melalui exercise yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Balik lagi ke Tomo. Oke, baik, terima kasih Mas Erwin. Terima kasih Mas Erwin atas pemaparan materinya. Tadi kita sudah banyak belajar mengenai sender, receiver, ending, decoding, bagaimana kita mengirim pesan yang clear tanpa adanya noise, dan juga pentingnya internalisasi dan regulasi. Baik, kita akan masuk ke sesi Q&A. Bagi teman-teman, para peserta yang ingin bertanya, boleh ketik di kolom chat atau bisa langsung menyampaikan. Oh, ini sudah banyak nih yang bertanya. Ada Kak Dendriva Amanda. Mungkin bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Atau teman-teman yang lain bisa juga ngetik di chat untuk pertanyaannya. Silakan, Mbak. Oke, so first of all, perkenalkan nama aku Amanda dan saya tuh adalah salah satu mahasiswa komunikasi di salah satu universitas di Jakarta dan freelancer di mana saya harus berinteraksi dengan beberapa klien. Nah, dalam dunia korporat, communication adaptability itu sangat important banget kan, agar pesan tuh dapat diterima dengan efektif oleh audiens yang berbeda-beda. Nah, as we know, ada beberapa stakeholders internal, yaitu tim atau manajemen, dan eksternal, yaitu klien atau publik. Nah, gimana sih strategi yang tepat dalam menyesuaikan komunikasi verbal agar tetap kredibel dan persuasif di kedua konteks ini? Nah, terutama ketika terdapat kesenjangan usia, di mana kita tuh lebih muda dibandingkan dengan klien. Oke, thank you Amanda. Tomo saya langsung jawab aja ya, Mo. Silakan, Mas. Oke, Amanda, jadi kamu adalah generasi Z yang berada di dalam lingkup pekerjaan mereka-mereka dari generasi yang lebih di atas kamu ya, generasi Ya. X, generasi baby boomers. Mereka melihat kamu mungkin kurang pengalaman. Oke, of course, umur beda, pengalaman pasti beda. Tapi what to offer ya Amanda? Kamu dapat memberikan apa ke mereka? Nah, itu adalah your unique selling proposition. Itu yang harus kamu tawarkan ke mereka. Apa ya? Kamu tahu betul tipologi atau behavior generasi seusiamu. Karena pasti kalau kita ngomongin produk atau services, juga akan menyasar orang-orang di generasi Z. Dan kita tahu generasimu sekarang populasinya makin besar. Dan sudah ada di setiap industri di korporasi. Jadi kamu bisa mengatasnamakan. Yang penting, Amanda, ada insight yang kamu sampaikan. Tapi saya juga mau bilang, oke, kita udah tahu bobotnya apa. Cara menyampaikannya itu another skill. Di mana yang kamu dapatkan hari ini adalah membantu kamu untuk punya kemampuan menginternalisasi, meregulasi, dan memikirkan habit baru apa yang mau kamu lakuin. Nah, itu banyak sekali yang saya sampaikan ya Amanda ya. Ini kamu capture aja. Dan itu yang kamu lakukan. Jadi ketika kamu bicara, nada suara kamu juga meyakinkan, bahasa tubuh kamu juga meyakinkan, kamu nggak sibuk megang-megang rambut. Karena itu yang kemudian akan di-capture oleh orang. Ini masih anak-anak nih gitu. Dan satu lagi ya, kita perlu mikirin selain usaha yang besar, kita harus berada di dalam sebuah environment yang positif. Nah, environment yang positif itu mesti kamu cari. Itu jawaban saya buat kamu, Amanda. Okay, thank you. Baik, terima kasih Mbak Amanda atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Kak Janet. Boleh langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, selamat siang Mas Erwin. Terima kasih untuk pemaparannya. Saya Alin.
saat ini saya bekerja di industri farmasi dan kecenderungannya di posisi saat ini mulai untuk presentasi ke stakeholder management. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama terkait apa strategi yang bisa dilakukan untuk menciptakan interaksi yang efektif dengan audiens, tapi nggak butuh banyak waktu dan sehingga menyebabkan kita keluar dari rencana presentasi. Kemudian yang kedua adalah ada tips mungkin untuk mengeksplor diri, untuk menemukan authenticity yang tadi, dan supaya kita bisa tahu nih unique selling proposition kita apa. Seperti itu. Terima kasih, Mas Erwin. Thank you, Alin. Oke, Lin. Interaksi dengan audience itu ada 2 modelnya ya. I know your time is very limited. You're dealing with stakeholders, high level. You have to convince them. Ya kan? Tapi kamu juga ingin membangun interaksi karena tadi dalam pemaparan saya itu ada 2 ways communication, berinteraksi. So, you can choose. If you still have time, kamu pikirin presentasi 1 jam. Misalnya, or 30 menit. Berapa waktu alokasi yang akan kamu lakukan buat interaksi? Kalau audiens kamu atau internal presentation adalah lebih ke your superior, you don't need too much interaction. Ngapain? Apalagi sama the higher level. Paling simply like, good morning everyone, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya ingin memaparkan, you don't need that kind of interaction. Tapi to your peers and below, you need to do some interaction with them. Jadi identify dulu who is your audience. Oke? Kalau stakeholders berarti bisa internal, bisa eksternal kan? Nah, kalau kamu udah memilih, oke, interaksi. Interaksi yang seperti apa ya? Kalau waktunya pendek, jangan melakukan interaksi dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Karena itu akan time consuming. Nanti akan jadi snowball effect. Kamu nanya, kalau nanya ke orang yang benar, nanya ke orang yang salah, kamu lagi nervous, kamu nanya ke orang yang lagi sibuk main handphone atau makanya lagi mikirin kehidupan lain di tempat lain. Kamu nanya, nah terus dia bilang gini, tadi sorry ya, tadi pertanyaan apa ya? Aduh saya enggak tuh. Nah mampus kan lo. Jadi we need to identify who is our opponent, who is our participant to ask the right questions. Nah, saran saya, supaya karena concern kamu adalah waktu, kamu jangan pertanyaan terbuka, tapi pertanyaan tertutup. Dan pertanyaan tertutup yang kamu pikirin, mesti kamu rancang, kamu nggak boleh, bukan nggak boleh. Lebih tepat kamu melemparkan tidak 1 pertanyaan tertutup, tapi 3 pertanyaan tertutup. Dan 3 pertanyaan tertutup ini tidak perlu dijawab oleh audiens kamu. Kalau kamu ngomongin tentang pharmaceutical, kalau kamu ngomongin tentang industri obat-obatan di Indonesia, what is the message by asking that particular questions? Misalnya kamu pengen bilang bahwa, oke, obat-obatan kita sekarang tambah diverse. That is the open-ended questions. That is the first question. Second question, lebih narrow, lebih dalam lagi. Apa key message kamu? Apakah obat-obatan yang berada di Indonesia sudah benar-benar dilakukan kurasi yang tepat oleh Bapak POM, misalnya? That is the second question. The third question adalah yang leading to your subject. Itu jawaban saya, Alin. Yang pertama. Yang kedua, how to find our uniqueness or how to find our unique selling proposition. Tadi saya sudah sebutkan di awal adalah we have to be honest and sincere and true to ourselves. Kamu cari deh. Mungkin kamu perlu melakukan me time, finding your solitude time just by yourself in the nature, and ask yourself. Ask yourself namanya self-inquiry. What is my purpose in life? What I want to do in my life? What I'm gonna do in my job, my current situation, in my job, in my role. And who am I? Kamu mesti cari itu. Kamu akan menemukan, mungkin dia tertutup kali ya, Lin. Mungkin dia tersembunyi. Mungkin Erwin tadi dari awal menyampaikan bahwa pentingnya delivery antara sender ke receiver. Itu kami sangat setuju, Pak. Nah, sampai dengan bagaimana kita memiliki habit ya, merubah dari self realization ya, itu juga sangat
mengingatkan kita untuk bisa introspeksi maupun bisa berkembang. Nah, ada kayaknya ada yang belum dieksplor. Yang pertama adalah terkait tools, Pak. Yang kedua terkait indera keenam. Jadi tools itu begini, Pak. Memang kita kadang bicara di Oh, tulisan, publik, bahasa tulisan. ya tools artinya kadang kita perlu catatan atau contekan ya yang di kita bawa itu plus minusnya bagaimana, atau sekarang ini sedang ngetren teleprom, Pak, yang kesannya bicara lancar, baik, tapi ternyata membaca sebenarnya. Nah, itu kan ada teknologi di situ. Nah, itu plus minusnya bagaimana. Kalau memang dikemas baik kan tentunya hasilnya juga baik. Nah, yang Oke. kedua terkait indera, Pak. Eh, Indera keenam itu memang diperlukan dalam hal komunikasi ya, supaya chemistry antara pembicara dengan audiens juga baik dan outputnya juga maksimal. Nah, itu bagaimana cara kita mengoptimalkan indera keenam itu, karena budaya Indra keenam, tiga budaya indra kita itu mungkin kali ya. Emil. Oh Indra. iya, betul betul, Pak. Nah, kan tadi ada istilah indera keenam lah, itu ya yang perlu diperjelas lagi. Saya nggak Indera bilang keenamnya indra itu keenam loh. ya, ya. Karena indra keenam itu intuition. Ya itu maksudnya itu, Pak. Itu mungkin nanti di explore lagi bagaimana cara mengoptimalkan eh, indera-indera itu yang supaya bisa lebih efektif ya. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Erwin. Saya mau nanya Mas Emil, pertanyaan Iya, kedua ya, mengoptimalkan tadi saya mempertebal tentang indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera perasa. Tapi Mas iya, Emil bilang ada indera keenam. Saya bilang indera keenam itu adalah intuisi. Pertanyaan intuisi. Mas Emil itu lebih kemana? Ke indera tiga indera itu atau lebih mengasah intuisi? What is your specific question? Saya arahnya itu ke non teknis Pak. Jadi intuisi ya kan, termasuk Oke, bagaimana kita oke. bersemangat dalam berbicara, bagaimana kita bisa mempengaruhi audiens itu Pak. Jadi bukan indera, jadi nggak ada hubungannya sama indera. Jadi pertanyaan yang kedua adalah gimana caranya bisa memberikan pengaruh dan bersemangat untuk audiens. Iya betul Pak, betul. Ini bukan Arahnya indera dong. bukan indera berarti ya. Oke, Oke. Iya Pak. thank you Mas Emil. Oke, saya jawab pertanyaan kedua dulu ya. Cara memberikan pengaruh dan bersemangat. Perlu diketahui, kita dulu harus bersemangat, orang lain akan bersemangat. Kalau kitanya nggak bersemangat, boro-boro orang lain bersemangat. So we have to live it up, our energy and our spirit, Mas Emil. Dalam setiap hari datang ke kantor, kita punya spirit itu nggak? Kita semangat atau kita nggak semangat orangnya? Nah ini adalah hal-hal sederhana yang dapat membantu seseorang menjadi seorang public speaker atau presenter yang menarik. Karena yang pertama kali ditangkap sama orang adalah this energy level, this excitement. Yang kedua yang orang akan tangkap adalah senyum, Mas. Karena senyum dan semangat itu menular kayak COVID. Dia dengan mudah dapat menular ke semua orang. Jadi kebanyakan presenter atau komunikator gagal karena mereka nggak ada senyumnya, nggak ada semangatnya. Tapi yang ketiga, orang pengen tahu juga, lo ngasih gua apa? Bobot apa yang lo kasih? Nah, kita mesti memotong semua problem-problem dalam komunikasi yang saya paparkan di slide pertama saya itu ada 7 ya, Mas. Dengan cara apa? Bobot. Bobot apa yang akan kita kasih ke audiens kita? Ini sama aja kayak misalnya Mas Emil mau ke rumah saya perlu cari tahu, saya mau ngundang Mas Emil buka puasa di rumah saya. Boleh Oke? Pak? Ini contohnya gila. Contoh. Terus saya harus cari tahu Mas Emil itu suka makanan apa? Pedes nggak pedes? Suka makanan Indonesia atau Western atau Asia? Saya perlu cari tahu Mas Emil, your preference. Nah itu
akan menjadi sangat penting ketika kita memikirkan bukan cuma sekedar menjual senyum dan semangat, tapi benefit apa yang kita mau kasih. Nah, itu jawaban saya untuk pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan Jadi Pak, jadi sampai mengekspor profil dari audiens Pak ya, sampai yaitu, sedalam itu ya. yes, kan tadi di awal Ya, saya kali-kali bilang ada sender, ada receiver. receiver ya. Iya. Nah, pertanyaan pertama adalah bahasa tulisan. Memang tidak dijelaskan secara gamblang karena sesi ini cuma 2 jam, Mas Emil. Dan tadi di dalam penjelasan saya cuma bilang bahwa channelnya tuh ada 3. Verbal, nonverbal, dan bahasa tulisan. Nah, bahasa tulisan kurang lebih sebenarnya adalah kemampuan kita memilih kata-kata yang tepat. Kalau kita melakukan email, WhatsApp, itu kan juga menunjukkan tentang 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 kemampuan berpikir kita, logika kita, analisa kita, tata bahasa kita berhubungan juga dengan apakah seseorang punya etika dan tidak punya etika. Itu adalah dari bahasa yang kita taruh. Bahasa itu menunjukkan tentang mentalitas seseorang, menunjukkan tentang integritas seseorang, menunjukkan tentang pengetahuan dan wawasan seseorang, dan juga menunjukkan tentang intelektualitas seseorang. Dari bahasa yang ditulis oleh seseorang, kita bisa mengidentifikasi ini berpendidikan atau tidak berpendidikan. Dan itu bahasa tulisan adalah bahasa itu another next level, Mas Emil. Iya. Karena nggak semua orang punya kemampuan, nggak semua orang bisa jadi penulis buku. Nggak semua orang bisa dapat menulis kata-kata yang puitis misalnya. Tapi setiap hari kita berkomunikasi dengan bahasa tulisan juga gitu. Nah, apa yang kita ubah, apa yang kita lengkapi, apa yang kita tambah, apa yang kita perlu kita buang dalam bahasa tulisan kita sehari-hari itu bisa menjadi parameter ya, untuk kita punya kemampuan untuk mengevaluasi bahasa tulisan kita. Kira-kira gitu, Mas Emil. Iya, iya. Terkait itu Pak, alat yang digunakan Pak. Tadi Tools. misalnya tools ya, misalnya tadi pimpinan kita yang menggunakan teleprom itu. Oh iya iya iya. Kalau soal Oke. teleprompter kan sama aja ya. Tadi ada 3 syarat. Ada dinamikanya, harus ada positive mental attitude, dan harus two ways communication. Jadi pimpinanmu harus berlatih. Pemimpinmu nggak cuma membaca kayak orang baca koran. Karena yang ada di teleprompter itu adalah narasi yang harus diinternalisasikan, dirasakan. Ini sama, pemimpinmu harus melihat orang-orang yang membawakan acara di luar negeri yang menggunakan teleprompter, tapi mereka bicaranya dari hati. Ajak pimpinanmu untuk melihat itu, contoh-contohnya banyak banget. Jadi nggak cuma baca kayak baca koran gitu. Oh iya, atau baca surat. Oh ini gue udah ngerti gitu. Tapi harus dirasain. Karena ada indera perasa yang akan muncul. Nah, itu Maksudnya perlu itu latihan, angkat Mas. komputer ke atas Pak, bukan. Perlu dilatih. Itu nggak bisa, it's not gonna work overnight, Mas Emil. Nggak akan kejadian dalam satu malam, itu perlu proses. Perlu di training, perlu di coaching kali. Banyak cara yang bisa dilakukan. Oke, Mas? Oke, baik Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Thank you. Oke, terima kasih Mas Emil. Kita ada pertanyaan dari chat, di kolom chat. Ada Mas Dimas Ardianta bertanya, bagaimana cara mengkonekkan secara efektif antara rasa yang ingin diingat oleh audiens dengan cara bicara dan cara berpenampilan? Itu untuk pertanyaan pertama. Tunggu. Siapa mau? Mas Dimas Ardianta, mungkin bisa Yang atas ya? ya, di paling atas di kolom chat. Oh ya. Bagaimana cara mengkonekkan secara efektif antara rasa yang ingin diingat oleh audiens dengan cara bicara dan cara berpenampilan. Dan juga bagaimana teknik storytelling untuk meningkatkan rasa ke audiens, karena dari paparan yang tadi Mas Edwin sampaikan, rasa adalah elemen yang sangat penting untuk berkomunikasi yang berdampak. Oke, saya langsung jawab ya. Dimas, thank you banget. Ini pertanyaan kamu sangat komprehensif dan sangat advance. Keren banget. Gimana caranya ya? Kita bisa terkoneksi secara efektif antara rasa yang ingin diingat oleh audiens. Oke, rasa yang ingin diingat oleh audiens adalah rasa yang tulus. You have to remember this.
Dimas, dan semua teman-teman. Tulus itu dari hati. Nggak palsu, nggak dibuat-buat, nggak sugar coating. Karena rasa itu selalu harus jujur ditampilkan. That is the answer. Apakah kita setiap hari menjadi orang yang jujur and sincere? That is the challenge. Oke? Karena enggak. Sekarang makin kesini makin banyak manusia-manusia palsu. Apalagi sosial media. Nah tuh ya, itu jebakan Batman. Saya kemarin bertemu dengan seorang expert. Expertnya luar biasa. Gua sembah deh ilmunya. Gila. Tapi begitu ketemu secara pribadi, orangnya kaku dan nyebelin, pengen gue cekek. Jadi dia menampilkan dirinya tuh di luaran sana di sosial media seperti orang yang ramah dan menyenangkan. Ini bukan cuma komentar saya, komentar keluarga saya juga gitu. Belagu banget, nyebelin banget. Saya bilang nih orang mesti belajar personal branding. Jadi bagaimana kita menampilkan kejujuran ya? Karena rasa itu maunya yang jujur. Nggak yang dibuat-buat, nggak sugar coating. Hati-hati jebakan Batman sosial media. Oke, that is the answer. Yang berikutnya adalah dengan cara bicara dan cara berpenampilan. Oke, kata sincerity, kata honest, jujur. Jujur sama diri sendiri, jujur sama audience. Contoh yang paling gampang, ketika kita berbicara dan kita merasa nervous, boleh nggak saya ngomong di awal presentasi saya? Boleh banget, itu jujur. Karena begitu kita ngomong saya nervous, tense itu akan terurai pelan-pelan Dimas. But kamu harus ikutin what is the reason why kamu menjadi sangat nervous. Itu mesti dijelasin. Oh, saya nervous karena audiens hebat-hebat, karena saya ketemu dengan mantan senior saya bertemu dengan pemimpin yang saya kagumi, you know, things like that. So that being honest, itu juga sangat berlaku untuk orang dapat merasakan, oh orang ini memang sincere dan tulus. Cara berpenampilan, not too much, not less, just right. Dari mana kamu bisa tahu penampilan kamu nggak berlebihan, nggak kurang? Buka mata, ada common sense, logika, ada common ground. Tapi kalau kamu mau jadi pembicara untuk level audiens yang lebih luas, saran saya, penampilan kita satu level di atas mereka. Contoh, kamu akan bicara di perusahaan startup. Semua orang di perusahaan startup pakai sneakers and shirts. You wear what? You wear one upper than them. Kamu apa? Kamu pakai jacket. Digital di mana semuanya sudah mulai bergantung dengan AI atau artificial intelligence dalam, apalagi mayoritasnya dalam sosial media, dan kita kan sebagai generasi Z menerima informasi itu hampir setiap detik dalam setiap hari. Dan saya izin bertanya Mas, bagaimana jika suatu saat komunikasi manusia sepenuhnya itu bergantung pada teknologi berbasis AI, di mana semua interaksi dilakukan dalam dunia digital? Apakah kita masih mempertahankan aspek emosional, kepercayaan, dan empati dalam komunikasi, atau justru akan bahkan kehilangan esensi komunikasi manusia yang sesungguhnya? Itu pertanyaan saya, Mas. Terima kasih. Thank you, Alif. Pertanyaan kamu sangat bagus dan sangat advance. Yes, bahwa AI, generatif AI, itu memang berfokus kepada artificial intelligence, di mana kecerdasan manusia saat ini dari yang dibuat oleh AI itu masih setara anak-anak SMA, bahkan mungkin sekarang udah masuk ke tahapan anak-anak kuliah. Tapi sooner or later, kecerdasan artificial ini, kecerdasan artificial intelligence ini akan mengacu kepada IQ yang lebih tinggi lagi. Dan kita udah lihat di industri 4.0 dan 4.05, di mana semuanya sudah very systematic. Yang kurang adalah memang rasa, walaupun beberapa penemuan-penemuan artificial intelligence sekarang, robot atau apapun itu sudah mulai menggunakan rasa. However, Alif, yang membedakan antara mereka dan kita, this generative AI itu dibuat oleh manusia. As a human, kita selalu tetap memerlukan
interaction from human to human, dimanapun. Oke, kita bisa meeting Zoom, kita bisa meeting secara beda waktu dengan menggunakan berbagai macam teknologi saat ini. Bukankah akan lebih bagus kalau kita meeting in person? Karena apa? Rasa itu tetap ada. Nah, ini berhubungan dengan indera perasa ya, Liv. Jadi menurut saya, sampai kapanpun, mau se-advance apapun this generative AI, still is created by human. And as a human being, we always need some human touch and human interaction. Sampai kapanpun, kalau kita ngelihat terhadap proyeksi pekerjaan dan karir 5 tahun dari sekarang, mau itu berhubungan dengan teknologi atau enggak, yang dibutuhkan tau nggak apa? Semuanya pasti ada. Kemampuan berkomunikasi secara verbal dan non-verbal dan secara tulisan. Oke, tulisan bisa digantikan oleh AI. Tapi human touch-nya nggak ada. Oke, ada yang bilang sekarang banyak penulis-penulis buku sudah menggunakan AI. Karena bisa di-personalize. Yes, ada prompt-nya. Semakin jago prompt lo, semakin detail mesin ini akan bekerja buat lo. Ya, but it's not human. Saya tidak pernah menggunakan AI dalam membuat buku-buku saya. Saya masih menggunakan rasa manusia saya. For certain research, yes. Karena mereka memudahkan kita. AI bisa menjadi sebuah agent buat kita. In the long run, sampai kapanpun, Alif, human interaction is the most important thing. Dan kita lebih kreatif daripada generative AI. Kalau ada teman-teman yang bilang, saya orangnya nggak kreatif. Bullshit. Selama lo masih hidup, lo pasti kreatif. Cuma lo malas aja explore yourself. That is the answer, Alif. Baik, terima kasih Mas. Thank you. Baik, terima kasih Mas Yan atas pertanyaannya dan juga Mas Erin yang sudah menjawab banyak pertanyaan dari para penanya di sesi Q&A, dan juga saya ingin mengucapkan mohon maaf bagi teman-teman yang ingin bertanya, udah banyak banget di kolom chat, tapi kita harus mengakhiri sesi Q&A-nya. Baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, akan ada giveaway buku untuk penanya terbaik. Tapi sebelum itu, saya ingin merecap dulu apa yang tadi disampaikan apa yang dipaparkan oleh Mas Erwin tadi. Ada sender dan receiver, encoding decoding, bagaimana kita mengirimkan pesan dan bagaimana si penerima pesan dapat menerima pesannya dengan clear tanpa ada noise, atau bagaimana kita meredam noise tersebut. Dan juga ada channel-channel dalam berkomunikasi yang sangat erat dengan indera-indera manusia seperti indera penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan peraba. Yang di mana kita dapat memproject kelima indera tersebut sehingga kita dapat menampilkan komunikasi yang baik kepada audiens kita. Dan yang ingin saya highlight adalah bagaimana kita menginternalisasi apa yang baik dan yang penting, dan bagaimana kita meregulasi sehingga kita dapat memproject menampilkan diri kita menjadi versi yang lebih baik, sehingga kesan dan pesan yang ingin kita sampaikan dapat meninggalkan kesan yang baik kepada audiens yang kita ajak untuk berkomunikasi. Oke, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu dan para peserta webinar. Sampai ketemu di acara webinar selanjutnya, Meet Expert Volume 2 bersama Mas Wahyu Wiwoho. Thank you guys.